Halo nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi dari cerita chapter 1039. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1039 ini berjudul Babak Utama. Di sampul chapter kita diperlihatkan dengan kru bajak laut topi jerami yang sedang berjalan menelusuri sebuah hutan lebat. Di sana terlihat Luffy dan Chopper yang sedang menggapai sebuah dahan pohon yang besar. Dan mereka juga sedang bertanya pada seekor monyet yang sedang bergelayunan di dekatnya. Lalu di sampingnya ada Zoro yang sedang memakai sweater berwarna kuning yang sedang ikut memperhatikan interaksi Luffy dengan seekor monyet tersebut. Nami dan Sanji sepertinya sedang melihat sebuah peta perjalanan yang akan ditempuhnya. Terlihat juga Brook dan Usopp yang sedang melihat-lihat keadaan sekitar dengan penuh waspada. Lalu posisi Robin yang berada di belakang, nampaknya dia sedang asyik melihat sebuah benda-benda bersejarah yang ada di dekatnya. Dan di posisi yang paling terakhir ada Jinbe dan Franky yang sepertinya juga ikut menikmati perjalanan bersama teman-temannya. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan Pulau Onigashima yang sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Sementara di sana, Momonosuke pun masih dalam usahanya untuk menghentikan Pulau Onigashima tersebut yang akan terjatuh menimpa ibu kota bunga. Ketika dalam usahanya, tiba-tiba Momonosuke mendengar seseorang yang telah memanggil namanya. Dan hal itu pun telah membuat dirinya sempat kebingungan dengan sumber suara yang misterius tersebut. Dari suara seseorang yang telah memanggil Momonosuke ini, kemungkinan besar bersumber dari seekor gajah raksasa yang bernama Zunisa. Karena yang kita tahu pada chapter sebelumnya, Zunisa ini telah tiba di negeri Wano. Dan seseorang yang dapat mendengar suara dari Zunisa ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Dan salah satunya adalah Momonosuke. Kita bisa berasumsi, mungkin saja maksud kedatangan Zunisa ke negeri Wano ini, sepertinya dia juga akan terlibat dalam penyelamatan negeri Wano. Dan mungkin saja Zunisa di sini akan membantu Momonosuke yang sedang kewalahan untuk menghentikan Pulau Onigashima. Lalu scene beralih pada ruangan lantai pertunjukan, tempat di mana berlangsungnya pertarungan antara Kid dan Law yang sedang melawan Big Mom. Di mana pada chapter sebelumnya, Big Mom telah berhasil dibuat terpojok oleh Kid dan Law dengan teknik pamungkasnya. Sehingga hal itu pun telah membuat Big Mom masih dalam keadaan terkaparnya akibat serangan yang telah diterima sebelumnya. Melihat Big Mom yang dalam keadaan terpojoknya, para kroco-kroco bawahan Kaido pun mengkhawatirkan akan kekalahan Big Mom. Sementara di posisi lain pada keberadaan anak buah Kid dan Law, sepertinya mereka malah bergembira setelah melihat para kaptennya yang dapat membuat Big Mom terpojok. Dengan luka yang sangat fatal di sekujur tubuhnya, Big Mom yang saat itu masih dalam keadaan terkapar, nampak dari raut wajahnya dia masih dalam keadaan amarahnya. Lalu di posisi Kid dan Law, nampaknya mereka malah memperdebatkan masalah hal yang sepele. Di sini Law merasa tidak terima dengan keberadaannya yang selalu menyerang terlebih dahulu daripada Kid. Karena akibat hal itu, Law merasa Kid telah merebut reputasi pertarungannya. Mendengar Law yang telah melayangkan protesnya ini, Kid pun malah mengabaikan dan tidak ingin mempermasalahkannya. Lalu kemudian Law memberikan instruksi pada Kid bahwa pada serangan selanjutnya, biarkan dia yang memulai terlebih dahulu dan dia sendiri yang akan mengakhiri pertarungannya dengan Big Mom. Kid pun merasa kesal dengan apa yang telah diperintahkan Law padanya. Kemudian dia mengatakan bahwa Big Mom sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Dan Kid menegaskan bahwa dia akan menggunakan kartu as miliknya untuk memberikan serangan terakhirnya pada Big Mom. Mendengar Kid masih memiliki kartu asnya, Law pun mempertanyakan kartu as tersebut. Tapi sepertinya Kid tidak mau memberitahukan kartu as miliknya itu, karena menurutnya hal itu sangat bersifat rahasia. Kemudian di posisi Big Mom yang mulai kembali sadarkan diri, kita pun dapat melihat beberapa tulang pada bagian tubuhnya yang telah patah.
Dan hal itu telah membuat para kroco-kroco yang melihatnya pun terkejut dengan keadaan Big Mom. Namun Big Mom yang mempunyai kekuatan buah iblis Soul Soul Nomi ini, dia pun kemudian menggunakan kekuatannya untuk memulihkan dirinya. Dan berkat kekuatan dari Soul Soul Nomi ini, Big Mom pun berhasil bangkit kembali dan siap untuk melanjutkan pertarungannya. Lalu di posisi Kid dan Law yang masih dalam perdebatannya, sepertinya mereka akan merencanakan sesuatu untuk kembali menyerang Big Mom. Namun dengan melihat keduanya yang telah kehabisan tenaga, sepertinya ini akan menjadi serangan terakhir yang akan dilakukan oleh mereka. Kid pun mengatakan kepada Law bahwa serangan terakhir ini tidak boleh meleset karena ini akan berakibat fatal pada mereka berdua. Kemudian di posisi Big Mom, sepertinya dia telah bersiap untuk memberikan serangannya kembali dengan bantuan Prometheus dan Hera. Di saat Big Mom akan kembali menyerang, sepertinya Kid dan Law telah berhasil menyerang terlebih dahulu dengan membuat Big Mom terpental. Akan tetapi, serangannya tersebut tak membuat Big Mom terjatuh. Lalu di posisi keduanya yang akan kembali menyerang, Big Mom mengatakan pada Kid dan Law bahwasannya dia sudah mengalahkan orang seperti mereka hingga ratusan kali. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah berkuasa selama puluhan tahun sejak Kid dan Law masih menyusu pada ibunya. Dengan membentuk sebuah binatang besar raksasa dari benda-benda rongsokan, kemudian Kid menyerang Big Mom dengan teknik yang bernama Assign. Dengan teknik Assign ini, Big Mom berhasil terpental kembali dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan dengan sebuah benda yang berbentuk binatang besar ini, Kid mencoba untuk menggunakannya sebagai serangan terakhirnya. Akan tetapi, sepertinya Big Mom telah berhasil menyembunyikan tubuhnya di balik reruntuhan dan berhasil menahan serangan yang telah Kid lakukan. Dan Kid pun dibuat terkejut ketika melihat Big Mom dapat menahan serangannya. Lalu di posisi Big Mom, sepertinya dia kembali dengan keadaan marahnya dan mengeluarkan senjata homisnya yang bernama Misri. Dengan senjata homis yang bernama Misri ini, Big Mom dapat menggunakan senjatanya tersebut seperti prajurit yang dapat dia perintah. Dan hal itu telah membuat keadaan sekitar menjadi genting ketika Misri mulai menyerang area sekitar. Namun berkat teknik room yang Law lakukan, sepertinya dia berhasil memindahkan reruntuhan besar untuk menjatuhkannya pada Big Mom. Dan akhirnya, Law dapat kembali membuat Big Mom terkapar dengan reruntuhan yang telah menimpanya. Tak berhenti di situ, kemudian Law menggunakan teknik pamungkasnya kembali dengan menjadikan pedangnya memanjang untuk menyerang Big Mom. Dan serangan pamungkas yang telah Law lakukan ini sepertinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pedangnya pun memanjang sangat jauh sampai menembus area luar bawah kastil Onigashima. Bahkan Yamato yang berada di ruang bawah tanah gudang senjata ini pun dibuat terkejut dengan pedang besar yang menembus melewatinya. Big Mom yang telah menerima serangan telak dari Law tersebut, nampaknya dia telah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, walau dalam keadaan terpojoknya ini, sepertinya Big Mom masih dapat memerintahkan senjata homisnya yang bernama Misri. Dan dia pun memerintahkan Misri untuk menyerang Law dan membakarnya hidup-hidup. Law kemudian memberikan perintah pada Kid untuk saatnya memberikan serangan terakhir. Walaupun sepertinya Kid yang tak dapat menerima perintah dari Law tersebut, akhirnya dia pun tetap mengikutinya dan telah mempersiapkan serangan pamungkasnya. Lalu Big Mom yang akan menerima serangan dari Kid tersebut, dia pun seolah meremehkannya dan mengatakan pada Kid bahwa dia tidak akan dapat dikalahkan dengan serangan sekeras apapun. Mendengar Big Mom dengan kesombongannya, Kid kemudian tetap melancarkan serangannya dengan teknik pamungkasnya yang bernama Damned Pang. Dengan serangan teknik yang bernama Damned Pang ini, Kid telah berhasil mengeluarkan semburan laser api yang besar dari senjatanya. Dan serangannya itu pun telah berhasil membuat Big Mom terpanggang hidup-hidup. Melihat Big Mom yang sudah terhempas, kemudian Law mengatakan pada Big Mom bahwa era kalian sudah berakhir. Pada chapter 1039 ini, kita telah disuguhkan dengan babak final dari pertarungan antara Kid dan Law melawan Big Mom. Setelah melihat skor akhir dari pertarungan di antara mereka bertiga, sepertinya Kid dan Law lah yang telah memenangkan pertarungan ini. Meskipun kita tidak tahu apakah Big Mom akan dapat bangkit kembali atau tidak.
Namun setelah melihat keadaannya yang telah menerima luka yang sangat fatal ini, kemungkinan Big Mom tidak akan dapat bangkit kembali. Setelah menumbangkan Big Mom ini, sepertinya dunia akan mendapatkan berita yang sangat menggemparkan. Kid dan Lau mungkin akan segera mendapatkan posisi baru dengan menyandang gelar Yonko pada generasi terburuk. Setelah itu, tinggal menunggu gelar Yonko selanjutnya jika Luffy dapat mengalahkan Kaido, yang saat ini masih kita tunggu-tunggu klimaks dari pertarungan mereka berdua. Jadi, tunggu saja pembahasan kita pada video selanjutnya. Salam Paradox.